Shalom Bapak Ibu, sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan ibadah online Yamari yang akan mengupas tuntas tentang rahasia kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan yang bersumber pada hadirat Tuhan dan janjinya yang tetap ada bahkan di tengah badai kehidupan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur di saat ini Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Bahkan di tengah-tengah badai kehidupan, kami percaya kasih-Mu senantiasa ada bagi kami, pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu, sehingga sukacita surgawi senantiasa menjadi bagian dari hidup kami, orang yang percaya kepadamu. Terima kasih buat kesempatan saat ini Tuhan. Biarlah kami rindu memuji Tuhan, memberikan pengagungan bagi nama Tuhan, dan kami rindu suara Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami, dan kami yang lemah dikuatkan, kami yang sedang dalam duka cita kami boleh mendapatkan penghiburan, dan sukacita kami penuh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua sehingga kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan sebuah pujian yang indah yang berkata, Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Kau
kasih-Nya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan, sekalipun kita sedang berada di situasi yang kurang baik. Tapi janjinya, Dia selalu memberikan kita kemenangan, bahkan lebih dari seorang pemenang. Mari pujikan bersama saya lagu ini, Lebih Dari Seorang Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Mari bersuka cita dengan hal ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Sahabat yang Mari yang terkasih, seringkali kita mengukur kebahagiaan dari apa yang sedang kita alami. Saat keadaan baik, hati terasa ringan. Namun ketika masalah datang, ketika kesehatan terganggu, ketika ekonomi menekan, relasi tidak harmonis lagi, kebahagiaan pun seolah ikut menghilang. Banyak orang berkata, saya akan bahagia kalau keadaan berubah. Apakah kebahagiaan sejati memang harus menunggu keadaan menjadi sempurna? Jika kebahagiaan selalu bergantung pada situasi, maka hidup kita akan terus naik turun
naik turun, rapuh dan mudah goyah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ernest Tince Sendok, Gembala Sidang dari GKI Sangrah Solo. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, kekuatan di hidupku ku dapat hanya di dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Hanya kekuatan Tuhan yang akan memimpin kita, memberikan kita pengharapan di dalam Dia. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Ibu Pendeta Ernest Tince Sendok. Sobat Yamari yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudari berada, untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih karena kami dapat berjumpa melalui media ibadah melalui online ini. Kami bersyukur untuk kesempatan indah beribadah bersama. Kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Kami butuh pertolongan Roh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat setia, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini salah satu penggalan khotbah di bukit dan fokusnya pada ucapan berbahagia. Nah, maka saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu atau sepanjang pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat membuat kita bahagia? Apa yang dapat membuat kita bahagia? Berarti seolah-olah yang berada dari luar kita, ya. Apa yang dapat membuat kita bahagia? Atau ganti pertanyaan, kebahagiaan kita itu bergantung pada apa? Pada apa kebahagiaan kita itu bergantung? Atau sumber kebahagiaan kita itu apa atau siapa? Nah, apakah orang lain seperti suami, istri, orang tua, anak, sanak saudara, teman sepelayanan? Nah, apakah mereka itu menjadi sumber kebahagiaan kita? Atau apakah mereka itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita? Berdasarkan pengalaman gimana Bapak Ibu? Enggak juga ya Bapak Ibu ya. Justru mungkin justru suami justru jadi masalah, ya, istri justru membawa masalah, orang tua justru membawa masalah, atau anak justru bawa masalah, ya, bikin hati tidak bahagia gitu loh. Atau harta benda. Apakah rumah yang kita miliki, perusahaan yang kita miliki, uang yang kita miliki, gitu ya, dan mungkin harta-harta lain lagi seperti tanah dan sebagainya, apa dapat memberikan kebahagiaan kepada kita? Jadi sumber kebahagiaan kita tuh mereka. Kalau ada rumah kita bahagia, kalau tidak ada rumah kita tidak bahagia. Kalau punya perusahaan kita bahagia, kalau tidak punya perusahaan kita tidak bahagia. Berarti itu kan kebergantungan kita pada hal-hal ini. Enggak juga ya Bapak Ibu ya. Ya, kita ada perusahaan tapi belum tentu kita bahagia. Karena ada persoalan ini, persoalan itu. Meski punya perusahaan, kita nggak bahagia. Meski kita punya rumah, entah rumah itu cukup atau rumah itu mewah dan sebagainya, belum tentu kita bahagia. Mungkin kita agak senang sedikit begitu pertama kali dapat rumah, begitu pertama kali dapat tanah, begitu pertama kali dapat perusahaan atau harta lain-lain. Mungkin pertama kali dapat kita senang. Tapi belum tentu itu kita bahagia. Dan belum tentu bahagia terus, dan belum tentu senang terus. Begitu juga dengan keberhasilan-keberhasilan kita. Entah itu keberhasilan di bidang apa ya, pekerjaan, bidang pendidikan,
di bidang keterampilan, belum tentu keberhasilan itu membuat kita bahagia. Bisa saja justru keberhasilan itu memunculkan atau menciptakan masalah baru buat kita. Jadi Bapak Ibu, hal-hal tadi rasanya tidak bisa menjadi sumber kebahagiaan kita, tidak bisa menjadi kebahagiaan kita bergantung kepadanya, gitu nggak bisa ya Bapak Ibu. Karena kebahagiaan itu kalau bergantung pada hal-hal di luar kita atau bergantung pada hal-hal yang tadi kepada orang lain dan apa yang kita punyai, maka kebahagiaan itu sangat fana, sangat rapuh seperti angin, ya, pergi dan datang. Begitu suami baik, kita merasa bahagia. Begitu suami tidak baik, kita langsung menderita, hilang kebahagiaan. Begitu istri baik, kita senang, kita bahagia, kita bilang saya laki-laki yang paling bahagia. Tapi begitu istri neka-neko atau ada pertengkaran dan sebagainya, kebahagiaan itu pun lenyap. Kan begitu Bapak Ibu. Atau kalau kebahagiaan kita bergantung pada barang, ya pada rumah. Kalau barang itu hilang atau tidak ada, hilang juga kebahagiaan kita. Jadi betapa rapuhnya hal-hal ini kalau kita bilang dia sumber kebahagiaan. Sangat beruntung bahwa Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit, salah satu penggalannya adalah bicara tentang bahagia, ucapan bahagia. Nah, saya meneliti bahwa di dalam ayat 3 sampai ayat 12 ini, Tuhan Yesus itu memberikan gambaran kebahagiaan bagi beberapa kelompok orang. Ya. Kelompok yang pertama itu adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah ini katanya mereka akan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kok bisa orang miskin di hadapan Allah bisa bahagia Bapak Ibu? Jadi gini, yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah itu bukan miskin harta benda, seperti orang miskin secara fisik di dunia ini, secara letterlek bukannya. Tapi yang dimaksudkan orang yang miskin di dalam roh. Artinya orang yang merasa miskin, sehingga ia itu membutuhkan Tuhan luar biasa. Ia membutuhkan kepercayaan yang total kepada Allah. Kan dia merasa dia nggak sanggup, dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Jadi dia akhirnya betul-betul menaruh kepercayaan hidupnya itu kepada Tuhan. Total kepada Tuhan. Nah, orang seperti ini kekuatannya memang hanya dari Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan karena merasa miskin, begitu bergantung pada Tuhan, dia menjadi orang yang bahagia. Sebetulnya ya Bapak Ibu ya, ketika aku nggak punya apa-apa, kita nggak bisa, kita butuh Tuhan, kita menjadi bahagia, menjadi tenang gitu. Karena kita yakin ada Tuhan. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berduka cita atau yang bersedih hati. Nah, itu kita dapat memahami ayat ini kalau kita merujuk ke Yesaya 61 ayat 2-3. Orang-orang yang berduka ini digambarkan sebagai orang-orang yang sedang susah. Dan kepada mereka ini Tuhan memberikan pernyataan yang dikatakan tahun rahmat Tuhan. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Artinya pembalasan Tuhan. Pembalasan itu ada pada Tuhan. Jadi kalau orang yang menderita, berduka cita karena perbuatan orang lain, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan yang akan menjadi pembelanya. Dan orang-orang yang berduka cita ini Tuhan akan menggantikan kain kabung mereka itu, penderitaan mereka, duka cita mereka itu dengan perhiasan untuk pesta. Itu dikatakan dalam Yesaya 61. Juga orang-orang yang berduka cita ini dikatakan bahwa ketika semangat mereka hampir pudar karena penderitaan mereka, Allah akan datang dan mereka akan menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Allah. Artinya Tuhan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan yang menarik, di dalam Yesaya 61 ayat 2-3 dikatakan bahwa Allah akan menanamkan pohon tarbantin kebenaran. Pohon tarbantin kebenaran itu menggambarkan mengenai ketahanan Allah, mengenai kekuatan Allah, mengenai perlindungan Allah. Jadi orang yang menderita ya di dalam kehidupannya, maka Allah akan mendatangi ia. Ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan menjadi sumber perlindungannya, sumber ketahanannya, dan sumber kekuatan. Nah, jadi orang ini menderita, tapi dia bisa bahagia karena Allah menjadi sumber perlindungan, ketahanan, kekuatan.
Itu yang kedua ya. Orang yang yang berbahagia itu adalah kelompok orang yang berduka. Kelompok orang yang berduka yang ketiga adalah orang-orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, kita bisa melihat untuk memahami ayat ini, berbahagialah orang yang lemah lembut itu dari kacamata Mazmur 37 ayat 11. Orang yang lemah lembut itu artinya orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ini akan mewarisi bumi. Kalau di sini mengatakan memiliki bumi. Karena apa? Karena orang yang rendah hati, sama Bapak Ibu, itu orang yang bergantung kepada Tuhan. Dia nggak sombong, nggak pasang badannya, nggak mengagungkan dirinya, kekuatannya, kemampuannya. Kalau dia mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, kan fana sekali Bapak Ibu, kekuatan dan kemampuan kita ini. Mungkin hari ini kita masih kuat, kita bisa bikin apa-apa. Kita nggak tahu, tiba-tiba sakit, langsung lemah, nggak bisa apa-apa. Kita masih muda, kita merasa kuat. Tapi bisa aja, pada waktunya juga kita tua, kita nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Nah, jadi jangan pernah menyombongkan diri. Orang yang lemah lembut ini orang yang rendah hati. Ia akan mewarisi bumi, akan mewarisi negeri. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sumber kesejahteraannya. Jadi orang yang rendah hati, ia akan mengandalkan Tuhan. Dia tidak sok mengandalkan dirinya, tapi dia akan mengandalkan Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberikan kesejahteraan melimpah kepadanya. Kesejahteraan yang berlimpah-limpah kepadanya. Nah, itu kelompok yang ketiga, orang yang lemah lembut. Kelompok yang keempat, orang yang berbahagia ini dikatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya apa? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran ini orang yang akan mencari kebenaran di dalam Tuhan. Dia akan mencari Tuhan. Dan kemudian dia menemukan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Dan ia melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Memenuhi kehendak Allah. Artinya melakukan apa yang Allah kehendaki. Dikatakan orang seperti ini adalah orang yang berbahagia. Rasanya memang betul ya Bapak Ibu ya. Seperti umpamanya di kitab Kisah Para Rasul itu. Mengatakan lebih berbahagia memberi dari menerima. Itu kebenaran Allah. Dan betul ketika kita melakukan kehendak Allah. Memberi, lebih baik memberi daripada menerima, kita memberi. Rasanya lebih bahagia memberi daripada menerima deh Bapak Ibu. Firman itu betul. Dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu, mereka akan berbahagia. Yang berikutnya, kelompok yang berikutnya adalah orang yang berbelas kasihan. Orang yang berbelas kasihan ini dikatakan berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Itu artinya apa? Artinya orang yang punya hati kepada orang lain, beri hati, dapat hati. Pasti akan bahagia. Nah memang kita katakan, kok dok saya baik sama dia, dia nggak baik. Tapi Bapak Ibu sebetulnya, kalau kita meneliti, ya, meniteni gitu ya. Memang ketika kita berbelas kasihan kepada orang, sekalipun orang itu membalas kejahatan, kebahagiaan kita akan tetap ada kok. Kan yang tidak beres kan dia, bukan kita. Nah, Tuhan mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang berbelas kasihan. Gitu. Tapi yang pastinya bahwa orang yang memberi kasih, dia akan mendapatkan kasih. Gitu. Artinya kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, dan kita melanjutkan kasih kita, Allah mengasihi kita terus, Bapak Ibu. Yang berikutnya, kelompok yang berikutnya yang bersuka cita adalah orang yang jujur, orang yang suci hatinya. Orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Allah. Itu kelompok yang berikutnya. Bukannya kalau kita jujur itu kita bahagia Bapak Ibu. Tidak ada tekanan dalam diri kita. Oh, kita jujur apa adanya. Kelompok yang berikutnya adalah kelompok pembawa damai, adalah orang-orang yang berbahagia. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ya memang sebetulnya tidak gampang juga menjadi pembawa damai. Karena ketika kita mendamaikan dua kubu yang berselisih, mungkin dua-dua kubu ini malah menyerang kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di khotbah di bukit, orang yang membawa damai itu orang yang berbahagia.
Karena akan menjadi anak-anak Allah. Karena berarti apa Bapak Ibu, anak-anak Allah? Berarti Allah lah yang memberikan jaminan kepada kita. Warisan surgawi Allah siapkan bagi anak-anak Allah yang membawa damai itu. Bukankah kita bersuka cita? Lebih enak kita bawa damai pada orang lain Bapak Ibu daripada kita bawa perang. Nah, hati juga bahagia gitu. Yang berikutnya, kelompok yang berikutnya adalah orang-orang yang menderita karena kebenaran. Ini juga mereka adalah kelompok yang dikatakan berbahagia karena akan memiliki kerajaan surga. Bapak Ibu, ya, kita menderita karena kesalahan kita, berbeda dengan kita menderita karena kita menyampaikan kebenaran. Karena kita melakukan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Memang ada tantangan, tapi sesungguhnya di dalam kita ini tuh bahagia. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan saya dari 12 ayat ini yang berbicara tentang ucapan bahagia, itu ada 4 hal. Yang pertama, semua hal yang buruk tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi, kebahagiaan kita itu tidak tergantung keadaan. Mau keadaan buruk, keadaan baik, mau kelimpahan, kekurangan, sehat dan sakit, kita tetap bahagia. Karena hal-hal itu tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 11-13. Dan juga di Korintus, Bapak Ibu, ketika di kisah para rasul, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, mereka mengalami banyak sekali persoalan Bapak Ibu. Disalahkan, dihina, difitnah, dihakimi, kekurangan makanan di tengah badai gitu ya, kelaparan gitu. Tapi Rasul Paulus dan teman-teman mereka bahagia di dalam tugas penginjilan mereka. Berkelimpahan mereka bahagia, kekurangan mereka juga bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan mereka itu bersumber pada Kristus Yesus yang mereka beritakan. Pada kebenaran yang mereka beritakan, bukan pada masalah situasi yang ada di luar mereka. Banyak makanan, kekurangan makanan, cuacanya baik, cuacanya buruk, kebahagiaan mereka tidak bergantung itu semua. Nah, saya kira begitu juga kehidupan kita lah ya. Tidak bergantung pada hal-hal yang berada di sekitar kita. Entah itu positif, entah itu negatif, sehat, sakit, berkelimpahan kekurangan. Itu tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi hal-hal yang ada di luar, baik maupun buruk, itu tidak mempengaruhi kebahagiaan. Kebahagiaan kita tidak diatur oleh hal-hal itu. Yang kedua, kebahagiaan tidak berasal dari luar diri kita. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, keberhasilan orang lain, dan sebagainya. Enggak. Kebahagiaan itu tidak berasal dari luar diri kita yang ada dalam diri kita. Tapi yang ketiga, kebahagiaan itu berasal dari Tuhan. Kebahagiaan kita itu bersumber dari Tuhan. Tuhanlah sumber kebahagiaan setiap kita. Karena apa? Tuhan bekerja di dalam diri kita. Maka kebahagiaan kita itu sebetulnya keluar dari dalam diri kita karena ada Tuhan. Sehingga biar ada hal huru-hara di luar sana, itu tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan kita dari dalam diri kita. Dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu meskipun banyak masalah, hal buruk, penderitaan, penganiayaan, fitnah, kesukaran, penderitaan, orang bisa tetap bahagia. Bisa tetap bahagia. Karena ada Tuhan di dalam diri. Bapak Ibu, saya jadi ingat peristiwa ketika orang-orang Kristen diadu dengan binatang buas pada zaman Kaisar Nero di Roma. Pada waktu itu orang Kristen dituduh yang membakar kota Roma, lalu mereka dihukum, diadu dengan binatang-binatang buas. Dan diadu Bapak Ibu. Dan yang ajaibnya adalah ketika sudah selesai, itu kegiatan orang Kristen diadu dengan binatang buas, lalu kemudian orang-orang mendatangi mayat-mayat umat Tuhan itu. Orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka kaget dan takjub sekali Bapak Ibu, karena apa? Karena ekspresi di wajah, di muka, di badan, di seluruh keadaan orang Kristen yang diadu dengan binatang buas itu, ekspresinya itu bahagia Bapak Ibu. Ekspresinya itu tenang dan sukacita. Tidak ada rasa takut, ngeri, panik karena berhadapan dengan binatang buas, nggak ada. Itu yang membuat orang-orang kaget
takjub. Dan itu sebabnya kekristenan justru dengan kematian martir itu makin berkembang. Makin dihambat, makin merambat, makin berkembang. Karena murid-murid Tuhan itu mengekspresikan Tuhan di dalam diri mereka. Kebahagiaan di dalam diri mereka. Sehingga mereka bisa jadi berkat. Kematian mereka pun justru bisa membuat orang datang kepada Kristus. Bapak Ibu, yang kedua, saya juga kunjung-kunjung ya, begitu perkunjungan saya lihat tuh banyak orang Kristen tuh kan tidak selalu hidup orang Kristen tuh enak-enak saja kan, enggak tuh Bapak Ibu. Ada kesulitan, ada kemiskinan, ada kesukaran, ada penderitaan. Saya sendiri bertanya, mereka nggak putus asa ya? Mereka nggak nyesel ikut Tuhan Yesus? Enggak tuh Bapak Ibu. Mereka justru berekspresi atau ekspresi mereka itu bahagia, sukacita. Padahal di tengah-tengah kekurangan dan punya banyak masalah dan penderitaan. Jadi hidup mereka ini, mereka seolah-olah ingin menyampaikan kepada dunia, lihat, Tuhan itu hidup. Tuhan hidup di dalam kami. Maka kebahagiaan kami itu tidak bergantung pada keadaan di luar kami. Entah sakit, entah miskin, entah sulit, entah penderitaan, tidak. Meskipun itu semua ada, kami tetap menjadi orang yang bahagia. Karena ada Tuhan. Tuhan sumber kebahagiaan. Nah Bapak Ibu, maka poin yang keempat adalah saya ingin mengajak kita supaya kita hidup lebih penuh dengan Tuhan Allah. Betul-betul kita mengandalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang miskin, haus akan kebenaran, dan kita mau melekat kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Kita juga mau melakukan kehendak Tuhan. Maka kebahagiaan kita tidak tergantung keadaan. Sebab kebahagiaan kita bersumber kepada Allah. Dan ketika kita menjalani hidup dengan segala permasalahannya, kita menjadi orang yang bahagia, kita tetap jadi orang yang bahagia, biarlah orang-orang pun mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, suatu saat Ibu Agustinus, bapak tokoh gereja ya, bapak gereja, ya abad mula-mula, ya bukan abad mula-mula ya cukup juga dari perkembangan kekristenan awal-awal. Itu punya istri. Ya, mungkin abad berapa ya, saya lupa pastinya. Pokoknya bapak gereja yang bernama Agustinus. Suatu saat Bapak Agustinus ini pulang rumah mukanya muram sekali gitu. Gelap, istrinya lihat dia itu gelap seperti tidak ada, ini seperti mayat hidup begitu ya. Lalu kemudian Ibu Agustinus ini pakai pakaian hitam-hitam gitu. Lalu Pak Agustinus ini tanya, itu Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Agustinus ini tanya, kenapa kamu pakai pakaian gelap-gelap, hitam semua gitu, kayak sedang berduka. Terus si Ibu Agustinus ini mengatakan, ya memang saya sedang berduka, saya sedang sedih. Itu karena saya melihat kamu tuh loh, kamu sejak pulang dari gereja, wajahmu muram, lihat ke kamu tuh gelap semua, seolah-olah Tuhan sudah mati. Karena ekspresi kamu itu. Nah jadi Pak Agustinus itu nampaknya diprotes sama istrinya. Kok orang Kristen, pendeta, pulang dari gereja, mukanya muram, tidak bahagia, tidak sukacita, seolah-olah Allah sudah mati. Gitu. Nah, jadi Ibu Agustinus ingin protes. Jadi orang Kristen itu jangan begitu. Sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ada persoalan, kita sebetulnya tidak pernah habis kebahagiaan kita. Karena berasal dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat menyatakan kepada dunia ini bahwa Tuhan itu hidup. Karena itu Dia menuntun kita, Dia menolong kita, Dia melindungi kita. Sekalipun punya banyak masalah, kita tetap menjadi pribadi yang bahagia. Mari Bapak Ibu, jadilah pribadi yang bahagia. Dan kebahagiaan tidak tergantung keadaan, tapi bersumber dari Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai umat-Mu, kami tahu, kami sadari bahwa kehidupan kami tidak terlepas dari berbagai-bagai persoalan, penderitaan, kesulitan, kekurangan. Tapi kami juga tahu bahwa ada Kristus, ada Allah, ada Tuhan di dalam kami, yang menjadi sumber kebahagiaan kami. Biarlah kebahagiaan kami dari Tuhan itu mewarnai kami, melingkupi kami, dan kami menghadapi segala perkara kehidupan kami, dengan diiringi, disertai, dipayungi kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan yang berasal dari Tuhan sendiri.
supaya kami juga mempresentasikan Tuhan yang berada dalam diri kami kepada orang lain, supaya orang lain pun datang kepada Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Ernestine Sendal dari GKI Sanggarah Solo dengan tema khotbah kebahagiaan yang tidak bergantung kepada keadaan. Kami yakin firman Tuhan yang telah kita dengar bersama menjadi rema dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan baru bagi yang sedang lemah, menghibur yang susah, dan memperbaiki kelakuan serta memberi pengharapan bagi yang sedang berputus asa, sehingga kehidupan kita terus berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Ernestine Sendal yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-273 ini. Kami bersyukur juga, berterima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi seluruh tim penata layanan, juga Ibu Pendeta Ernestine Sendal dari GKI Sanggarah Solo yang telah menyampaikan khotbah dengan tema kebahagiaan yang tidak bergantung keadaan dalam ibadah online Yamari ke-273 hari Sabtu 31 Januari 2026 ini. Kami berdoa kiranya uraian firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan sahabat serta mitra Yamari yang setia dan juga yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, agar kami semua dapat menjadi penerus dan juga menikmati akan kebahagiaan yang dari Kristus, sehingga demikian orang lain pun boleh menikmati akan kebahagiaan yang kami bagikan. Bapa kami di surga, mohon berkat Bapa bagi hamba-hamba-Mu tim penata layanan dan juga bagi Ibu Pendeta Ernestine Sendal, baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, dan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga melalui hamba-hamba-Mu biarlah banyak jiwa yang boleh percaya kepada Tuhan dikuatkan dan juga mereka tetap kokoh dalam iman mereka masing-masing. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memakai sahabat dan mitra Yamari yang setia mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan-persembahan mereka. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pelayanan, agar mereka terus menjadi alat Tuhan dan juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesinambungan pelayanan amanat agung di Yamari. Demikian juga Tuhan memakai mereka di setiap lembaga yang lain dan termasuk gereja. Bapa, kami juga mendukung doa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada bulan Februari 2026 mendatang. Tuhan juga memberkati mereka di dalam seluruh persiapan mereka, agar melalui hamba-hamba-Mu, kami semua yang setia mengikuti ibadah ini secara rutin boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga diperlengkapi dengan wejangan-wejangan yang menyangkut paut dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan, urapan secara khusus dari Allah Roh Kudus ada dan bersama-sama dengan semua hamba-hamba-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk proses pemulihan kesehatan Bapak Pendeta Andreas Abdianto setelah perawatan ginjal dan pinggul
Demikian juga bayi Keegan Jane Kusmulyadi, Ibu Lina Herliana, Bapak Andri Setiono, Ibu Silvi Tunggal Wijaya, Ibu Vera Tunggal Wijaya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang terus menolong akan pemulihan daripada hamba-hambamu, agar mereka boleh kembali sebagaimana sedia kala untuk memasukkan nama Tuhan dan juga untuk terus menyampaikan kabar baik bagi setiap umat-Mu Bapa. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah mujizat kesembuhan bagi Ibu Janet Manoi, Ibu Feni, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Ibu Ivon, Saudara Irwan Sopian, Ibu Lilis, Ibu Hilda Tirta Jaya, Ibu Lydia Pasila, Bapak Meti Uludirja, Ibu Jakomina Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Seragi, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Yakub Sabandar, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko Juliana Hungguhamu, Ibu Teresia Pranata, Ibu Loan Serangmau. Kiranya Tuhan terus menolong mereka untuk kesembuhan mereka dari seluruh penderitaan atau sakit yang mereka alami, sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka lewat kesembuhan yang Tuhan berikan. Demikian pula kuasa kesembuhan terjadi bagi Bapak Dani Setia Dharma, Ibu Jumelia, Saudara GBS Tersitorus, Saudari Diana Daulay, Ibu Amoy, Ibu Pendeta Iswari Setyanti, demikian juga Ibu Dian. Iya Bapa, biarlah pertolongan-Mu terjadi bagi mereka semua yang sakit, serta kami berdoa juga setiap obat-obatan yang dipakai agar berkat Tuhan ada di atasnya. Juga kami berdoa untuk seluruh tim medis yang merawat mereka. Kiranya Tuhan memberkati agar lewat campur tangan Tuhan, baik dalam setiap obat dan juga tim medis, mempercepat akan kesembuhan daripada anak-anak-Mu Bapa atau hamba-hamba-Mu. Demikian pula sahabat dan mitra yang mari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, yang saat ini sedang dalam keadaan mengalami berbagai sakit penyakit yang mereka hadapi, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, serta juga mereka yang mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak mereka. Kiranya belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan terus datang dan menghampiri diri mereka, agar mereka boleh sungguh-sungguh mengalami akan kuasa Tuhan, dan mereka boleh mengalami akan kebebasan dari setiap beban dan pergumulan yang mereka hadapi. Allah Bapa di surga, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan bencana yang lain, serta mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian, dan juga yang mengalami duka cita atas kepergian orang yang mereka kasihi karena musibah-musibah yang terjadi. Kiranya Tuhan menolong mereka semua melalui pemerintah daerah dan pusat serta LSM, sehingga dapat meringankan penderitaan mereka. Juga menyerahkan seluruh komponen bangsa yang sedang membangun kembali infrastruktur dan perumahan bagi warga terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Demikian juga yang saat ini terus pemerintah pusat dan daerah membangun kembali semua daerah yang dilanda dengan bencana. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai dan melindungi, sehingga seluruh proses pembangunan dapat terselesaikan sesuai dengan agenda yang ditetapkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk doa, permohonan, dan ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, segala puji, hormat, serta syukur. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang telah memberkati kami saat ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, kami diberi sukacita karena pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, kami punya pengharapan di dalam Kristus. Tuhanlah jawaban dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan untuk mengakhiri sesi kami di dalam ibadah Yamari online ini Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun atas kami. Kiranya anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dan kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan kita yang menjadi pelindung dan mengasihi kita, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin menuntun hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Biar kita bersukacita di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kembali di ibadah online Yamari ke-274. Tuhan Yesus memberkati.